Suo Feng keluargamu ada di sini untuk menjemputmu. Suo Feng, tuan muda tertua dari keluarga Suo. Suo Xian, nona tertua dari keluarga Suo. Masih menikmati berpura-pura seperti ini. 4 tahun di penjara harusnya kau sudah sadarkan. Ayo pulang. Alasan apa yang kau miliki untuk membenciku? Kau tahu saya cuma menjemputmu kan? Menolak pertemuan internasional yang sangat penting. Cepat pulang, ibu dan ayah masih menunggumu di sana. Mengetahui kau keluar dari penjara hari ini, mereka sengaja menyiapkan pesta sambutan untukmu. Ayah, ibu, bagaimana mungkin aku punya orang tua? Jangan lupa, kau masih tuan muda dari keluarga Su. Nona sulung Su. Apakah kamu sudah lupa? Su Ming adalah tuan muda sejati dari keluarga Su. Aku hanyalah anak dari panti asuhan. Hanya anak haram yang tidak diinginkan. Sudah cukup kau berpura-pura. 4 tahun lalu kau yang dorong Yihao dari tangga, menyebabkan dia menjadi vegetatif. 4 tahun di penjara tapi kau masih tak menyesal. Kau kira bebas setelah beberapa tahun di penjara. Dosa-dosamu telah sepenuhnya terhapus. Jika Yihao belum bangun, maka kejahatanmu jangan pernah berpikir untuk dibersihkan. Xiao Feng, selamat atas kembalinya kebebasanmu. Gou Xiaoyan. Kita tumbuh bersama di panti asuhan. Kita adalah kekasih masa kecil yang paling dekat. Xiao Feng, tunggu sampai saya lulus ujian masuk fakultas hukum. Saya pasti harus menjadi pengacara terbaik, apapun yang terjadi nanti. Aku tak akan pernah lepaskan tanganmu seumur hidup. Orang yang bersumpah untuk selalu berada di sisiku. Akhirnya membela Su Ming di pengadilan. Dia pribadi ajarkan aku prinsip hukuman mati. Xiao Feng, Xiao Ming sudah dimanjakan sejak kecil. Bagaimana dia bisa menanggung kesulitan penjara? Bisakah kamu masuk penjara untuknya? Anggap saja demi perasaan kita selama bertahun-tahun. Ya. Tahun itu dia secara pribadi mengirim tuan muda sejati dari keluarga Su ke penjara, membantu Gou Xiao yang setelah insiden itu menjadi pengacara ulung, terkenal dan termasyhur. Sekarang membawa bunga ini. Itu benar-benar munafik. Xiao Feng, ini mawar yang saya siapkan khusus untukmu. Pengacara Gao masih mempertahankan penampilan mulia itu. Selama 4 tahun gelap tanpa melihat sinar matahari itu, aku akhirnya mengerti. Ketika aku tidak punya kekuasaan atau pengaruh, tidak punya integritas, tidak punya dukungan, cara satu-satunya kurangi kerugian maksimal untuk dapat bertahan hidup dengan aman dibanding Gou Xiao yang beri harapan. Hanya untuk membuatku putus asa lagi. Keluarga Suo benci aku dari awal sampai akhir. Setidaknya di hatiku, tidak akan ada terlalu banyak kekacauan. Bukankah kamu memanggilku kembali? Masuk ke mobil. Xiao Yang. Di sini. Xiao Feng. Xiao Feng, apakah kamu sudah menunggu lama? Selama 4 tahun terakhir ibu dan ayah sangat merindukanmu setiap hari. Setiap hari mereka membasuh wajah dengan air mata. Rambut mereka telah memutih sepenuhnya. Ibu berharap setelah kau kembali, kau akan meninggalkan cara-cara tuan muda manjamu. Berhenti mempermainkan Xiao Ming. Jangan melakukan hal-hal yang membuat ibu dan ayah canggung lagi. Tahu tempatmu dan puaslah. Keluarga Suo tak akan zalim padamu. Aku lagi bicara, kau dengarkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 48, narapidana selama masa hukuman mereka dapat bertemu dengan kerabat dan pengunjung. Biasanya sebulan sekali. Tetapi selama 4 tahun di penjara, sepanjang 48 bulan, mereka tidak pernah sekalipun datang mengunjungiku. Inikah yang kamu sebut sangat peduli padaku? 4 tahun. Tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Mereka bisa saja mengunjungiku sekali bukan. Bukankah itu karena kau terlalu sulit diajar? Ibu dan ayah lakukan ini biar kau masuk penjara. Reformasi diri dan mulai hidup baru. Itu semua demi kebaikanmu sendiri.
Villa keluarga Su. Ganti pakaian layak lalu datang ke aula perjamuan. Jangan mempermalukan kami. Ini adalah kamar tidurku di rumah keluarga Su. Sepanjang tahun-tahun ini. Menyuruhku mengenakan pakaian formal. Tapi di mana aku bisa punya setelan formal? Bahkan celana jeans yang aku kenakan ini, aku beli sendiri dengan uang hasil kerja paruh waktu. Ayah, ibu, kakak. Lihatlah baju baru yang aku beli. Apakah bagus? Pakaian macam apa yang kau kenakan? Tidak bisakah kau belajar dari Xiaoming dan berpakaian sopan dan rapi? Jangan mencoreng nama baik keluarga Su kami. 4 tahun lalu, aku menerima surat penerimaan dari King Bei. Tetapi keluarga Su hanya menyelenggarakan perjamuan perayaan untuk Su Ming. Su Ming dipuji oleh semua orang, seperti seorang pangeran di istana. Dan aku seperti seekor gajah berbau busuk yang berbaur di antara sekawanan angsa. Disaksikan oleh semua orang, aku digiring pergi oleh polisi. Aku menghabiskan tahun-tahun kuliah yang seharusnya menjadi milikku di penjara. 10 tahun lalu, kembali ke keluarga Su pakai seragam sekolah. Jika semuanya dimulai di sana, maka biarkan itu berakhir di sana juga. Aula perjamuan. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Su. Su Sugeng, kepala keluarga Su. Benar. Benar. Di mana tokoh utama kita? Mengapa dia belum tiba? Dia akan segera tiba. Lirong Matriark keluarga Su. Siapa yang datang pakai seragam siswa? Sebelumnya di hadapan semua elit Yumchang, aku diborgol oleh polisi. Sekarang lagi di depan kerumunan elit. Mereka secara mencolok merayakan kembalinya seorang kriminal yang direformasi sepertiku. Ini mau pamerkan semua penderitaanku ke dunia. Aku lebih baik mati dengan bermartabat daripada ini. Aku sudah bilang balik dan ganti pakaianmu. Mengapa kau mengenakan pakaian ini lagi? Apakah kau tahu acara apa hari ini? Baru keluar penjara kau tampak bukan manusia, maupun hantu. Kau buat pertunjukan menyedihkan di depan semua orang, untuk mencari simpati, seolah-olah keluarga Su kami berutang padamu. Bertingkah seolah keluarga Su benar-benar aniaya kau, Su Feng. Taktikmu menjijikkan seperti biasa. Benar-benar menjijikkan. Ikut saya kembali dan ganti pakaianmu. Jangan mempermalukan kami di sini lagi. Beraninya kau mencoba melarikan diri. Aku tidak punya pakaian formal. Kalau tak punya pakaian formal, kenapa tak beli saja? Aku tidak punya uang. Kau bersama keluarga Su selama 3 tahun. Departemen Keuangan kirimimu 500.000 tiap bulan. 3 tahun berjumlah 18 juta. Jangan bilang uang ini tak cukup untuk beli pakaian formal layak. Kau mengenakan pakaian murahan ini, seolah-olah keluarga Su kami telah menganiayamu. Kamu sudah menyebabkan masalah. Kami sudah memberimu kompensasi yang seharusnya. Sudah cukup. Jika kamu membuat masalah lagi, maka kamu benar-benar sudah keterlaluan. Lupakan 500.000. Aku bahkan belum pernah melihat 5 yuan. Jika Nona Su ingin menuduhku secara salah, setidaknya kamu harus mencari alasan yang masuk akal. Kau tak akan menangis sampai lihat peti mati. Kamu memaksaku. Jangan salahkan aku kalau tak sopan. Periksa catatannya untukku. Su Feng terima berapa tiap bulan dari Departemen Keuangan? Apakah itu Tuan Muda Suofen? Kalau itu Tuan Muda Suofen tak perlu diperiksa lagi. Apa maksudnya itu? Begini, ke kartu Suofen tak pernah ada kiriman dari Departemen Keuangan. Bukankah aku sudah memberi instruksi? Nona Suo, apakah Anda tidak tahu? Nyonya berkata bahwa Tuan Muda Suofen berasal dari tempat seperti panti asuhan, memiliki pandangan sempit, dan teman-temannya semua tidak berharga. Memberi Suofen 500.000, dia takut dia akan manja. Jadi uang saku itu ditiadakan. Benar. Nyonya menaikkan uang saku Tuan Muda Suomi hingga 1 juta. Dia berkata bahwa sejak Tuan Muda Suofeng kembali, khawatir Suoming akan sedih. Dia menyebutnya kompensasi. Nona Su, apakah Anda tahu tentang ini? Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tuan muda dari keluarga bergengsi mana yang tidak punya sepeser pun uang saku setiap bulan? Meski Departemen Keuangan tak transfer uang padamu, orang tuamu pasti tetap memberimu uang saku kan? Tuan Suo dan Nyonya Suo tidak pernah memberiku sepeser pun uang saku. Nona Su tanya saja langsung ke mereka. Kamu tidak percaya kata-kataku.
Tetapi kamu harus percaya kata-kata orang tuamu kan? Ayah, ibu. Kalian berdua pasti kirim uang ke Sulfan kan? Ini, ayah hanya berpikir. Mereka sudah memberikannya kepadamu, jadi ayah juga. Ibu juga berpikir mereka sudah memberikannya. Xiao Feng, jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu memberitahu ibu, ibu pasti akan memberimu uang. Benar. Benar. Xiao Feng, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya menyadari lebih cepat. Ibu membiarkanmu menderita. Kamu harus percaya ibu. Ibu memperlakukanmu dan Xiaming sama persis. Baru hari ini, aku mengetahui bahwa ibu kandungku larang departemen keuangan kirim uang padaku. Bukan hanya itu. Naikkan uang saku Suoming jadi 1 juta. Ibu sayang putra angkatnya banget. Itu tidak benar. Ibu sungguh. Apakah kamu punya mulut tapi tidak tahu cara bicara? Kami bukan cacing gelang di perutmu. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Jika kamu berbicara lebih awal. Keluarga kita begitu besar. Apakah uang saku kami kurang untukmu? Aku sudah bilang, tapi kau tak peduli. Ayah ibu. Bisa beri aku 8.000 yuan untuk biaya sekolah. Selalu tentang uang. Tak ada kerjaan balik kamar dan baca. Kamu bahkan tidak mau repot-repot melihat. Xiaoming lagi-lagi peringkat 10 sekolah. Peringkat berapa yang kamu dapatkan? Saya menduduki peringkat pertama. Kali ini aku peringkat 10. Apakah ada hadiah? Hadiah apa yang diinginkan Xiaoming? Aku sudah memilih model senilai 100.000 yuan. Bisakah Kak membelikannya untukku? Tentu saja selama Xiaoming menyukainya. Jangan sebut 100.000 yuan. Bahkan jika itu 1 juta yuan, aku akan membelikannya untukmu juga. Apakah Nona Su akhirnya ingat? Bukankah itu karena prestasi akademismu terlalu buruk? Kamu menduduki peringkat terakhir. Kau masih berani tanya kami malu beri apa-apa? Apa? Kau tak senang cuma karena aku bilang beberapa hal. Aku peringkat pertama tiap tahun di sekolah menengah. Bagaimana bisa datang dari Nona Su? Itu berubah menjadi peringkat terakhir. Benar. Nona Su bahkan tidak tahu di mana saya sekolah. Wajar jika Anda tidak tahu nilai saya. Bukankah kamu belajar di sekolah Hongxi? Ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah membawa Suo Feng kembali, bukankah kalian memindahkan catatan akademisnya? Suo Feng, kau belajar di mana 3 tahun SMP itu? Sekolah menengah atas 01 Yunchen. Sekolah menengah atas 01 Yunchen. Itu SMA dengan nilai masuk tertinggi se-Yunchen. Semua siswa terbaik ada di sana, Kak. Itu benar. Ini tidak seperti sekolah Hongxi yang aristokrat, di mana uang bisa memasukkanmu. SMA nomor 1 Yuncheng hanya menerima nilai bukan uang. Di SMA yang sebagus itu, konsisten peringkat pertama. Nanti gampang masuk Himbe kan? Permainan kekerabatan ini harus berakhir sekarang. Xiao Feng, aku melihat semua yang baru saja terjadi. Aku percaya padamu. Itu jelas bukan perbuatanmu. Pengacara Gyo tidak perlu bersikap begitu adil dan benar. Saya tidak pantas. Tuan Muda Sulung, Bibi Xiao pengasuh keluarga Su. kamu sudah pulang. Di seluruh keluarga Su, hanya Bibi Xiao yang benar-benar baik kepada saya. Bibi Xiao, saya kembali. Tapi, saya harus segera pergi dari sini. Aku ingin pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi luka-lukamu. Aku harus membantumu mengobatinya sedikit. Ini semua hanyalah luka kecil. Saya sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Kamu belum makan. Aku akan memasakkanmu semangkuk mie. Tolong makanlah sebelum kamu pergi. Bibi Xiao, saya tidak akan makan lagi. Saya harus segera pergi. Untuk segera mencari tempat tinggal. Dia bahkan tidak pernah melihat gaun formal itu sekalipun. Apalagi menyentuhnya. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Kakak. Ini untukmu.
Saya memohon keras untuk mendapatkan ini. Itu bisa memberkatimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak itu tampak sangat berbeda? Tuan muda sulung, kamu tidak punya uang. Jika kamu menghadapi masalah, ingatlah untuk meneleponku. Bibi Xiao, saya tidak bisa menerima ini. Ambil ini. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ambil saja, Su Feng. Kamu berencana pergi kemana? Nona muda pestanya belum selesai. Mengapa kamu di sini? Bibi Xiao, saya akan pergi sekarang. Berhenti di situ. Apakah kamu tuli? Aku sedang berbicara denganmu. Lepaskan saya. Maukah kamu menghentikannya? Hari ini adalah pesta ulang tahun Xiaoming. Bukankah membuat masalah di pesta sudah cukup? Sekarang kamu ingin kabur dari rumah juga. Bisakah kamu sedikit lebih masuk akal? Pergi, kembali bersamaku. Mengapa saya harus kembali? Nona muda. Tolong pelan-pelan, kakinya terluka. Dengarkan aku. Seorang narapidana yang baru dibebaskan sepertimu. Ini sudah selarut ini. Mengapa kamu keluar? Lepaskan. Lepaskan saya. Tuan muda sulung. Bahkan jika saya kehilangan nyawa di luar, saya tidak akan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Tuan muda. Saya harus meninggalkan tempat ini. Aktingmu cukup meyakinkan. Tuan muda. Kamu. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Kau menyinggung orang yang salah. Seseorang menyewa kami untuk mengurus MO. Saya salah. Tuan muda. Saya salah. Berhenti berakting. Kamu mencoba terlihat menyedihkan di depan siapa? Saya harus. Tuan muda. Tuan muda. Nona muda sulung. Lihat. Dia jelas baik-baik saja sebelum masuk penjara. Bibi Xiao. Cepatlah. Bibi Xiao, di mana kamar Su Feng? Ini? Su Feng tinggal di sini. Bibi Xiao, pekerjaan apa yang sedang kamu lakukan? Su Feng adalah adik kandungku. Bagaimana kamu bisa membiarkannya tinggal di sini? Nona. Awalnya kamu yang menyuruh tuan muda untuk tinggal di sini. Apakah kamu lupa? Kapan aku pernah? Kakak. Bisakah saya tinggal di kamar yang lain itu? Dengan begitu akan sedikit lebih dekat ke kamar kakak. Kamar ini tidak diizinkan. Aku harus mengubahnya menjadi ruang belajar. Kalau begitu saya akan tinggal di kamar itu. Kamar ini harus diubah jadi ruang main Xiaoming. Kamu juga tidak bisa tinggal di sana. Kalau begitu bisakah saya tinggal di kamar tamu kecil yang terakhir? Aku adalah tuan muda sulung dari keluarga Su. Kepatutan macam apa tinggal di kamar tamu? Kalau kabar ini bocor, orang bakal tertawakan kita. Bibi Xiao, apakah ada kamar kosong lainnya? Hanya tersisa satu ruang penyimpanan. Baiklah, kalau begitu bersihkan kamar itu. Biarkan dia tinggal di sana sementara. Kamar ini lembab. Mungkin biarkan tuan muda tinggal bersamaku. Tidak perlu. Biarkan Su Feng pergi ke kamarku. Halo. Dokter Chen. Tolong cepat kemari. Tuan muda sakit. Nona Su. Tenzin Sutaman dekat Sulusia. Apakah kamu mengendalikannya sampai sejauh itu? Xiaoming sakit. Kenapa kau tak biarkan dia istirahat di kamarnya sendiri? Kenapa kau harus paksa dia datang ke kamarmu? Ini mengapa harus dia? Aku tidak merawat narapidana yang sudah direformasi. Xingsu, anak itu bukan mantan narapidana yang direformasi. Dia adalah adik kandungku. Dia adalah adikmu. Lalu bagaimana dengan Xiaoming? Dia hanya memiliki hubungan darah denganmu. Xiaoming adalah kerabat yang tumbuh bersamamu. Seseorang yang baik-baik saja dilukai olehnya, membuatnya menjadi vegetatif. Tapi dia cuma jalani hukuman 4 tahun. Setelah keluar, dia masih menjalani kehidupan orang normal. Tapi siapa yang beri Yihao kesempatan bangun? Seluruh hidup Yihao telah dihancurkan olehnya. Bagaimanapun juga dia tetap adik kandungku. Xingsu, tolong periksa anak itu untukku. Terutama kaki kanannya. Aku sungguh tidak tahu mengapa kamu begitu peduli pada seseorang. Seperti dia. Dia harus tanggung akibat perbuatannya sendiri.
Apakah kakinya sudah seperti ini sebelumnya? Tidak, itu tidak mungkin. Itu baik-baik saja selama 3 tahun dia di rumah. Kalau begitu itu pasti terjadi di penjara. Suosia, keluar sebentar. Apakah kamu tahu kekerasan tulang manusia? Kepadatan tulang manusia cukup tinggi, terutama ketika mencoba membenturkan tulang kaki, menyebabkan fraktur kominutif. Ini biasanya melibatkan benturan keras, seperti kecelakaan lalu lintas yang serius, atau jatuh dari ketinggian. Tapi Xiao Feng berada di penjara. Kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari ketinggian hampir mustahil terjadi. Cedera di kakinya terlihat lebih seperti disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Dipukul dengan benda tumpul, menilai dari cederanya. Setelah dia terluka, dia tidak menerima perawatan yang layak. Tulang kakinya tidak direposisi, yang menyebabkan kakinya menjadi sangat cacat. Rasa sakit selama proses ini sulit dipahami oleh orang biasa. Fakta bahwa dia bisa menahannya sampai sekarang benar-benar sebuah keajaiban. Di penjara, beraninya mereka melakukan itu. Xingsu, kaki Su Feng, apakah masih bisa disembuhkan? Cedera di kakinya, setidaknya sudah berusia 3 tahun. Mengobatinya sekarang, terlalu sulit. Sekretaris Yang, bantu aku menyelidiki sedikit. Selama 4 tahun dia di penjara, apa yang dialami Su Feng, itu harus dirinci setiap sedikit pun. Nona muda tertua, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Mohon segera pergi ke sana. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Suosia, kamu tidak salah. Tahun itu dialah yang mendorong Yihao dari tangga. Bahkan jika kakinya lumpuh, dia yang menanggung akibatnya sendiri. Mengapa kamu merasa sakit untuknya? Itu benar-benar gila. Ketua, Sang Hao Sekretaris Suosia. mengenai masalah yang Anda minta saya selidiki, saya sudah menemukannya. Katakan padaku. Sejak Tuan Muda Suo masuk penjara, dipukuli hampir setiap hari. Ketua saya juga menyelidiki bahwa seseorang menginstruksikan para narapidana untuk sengaja memukuli Tuan Muda Suo. Selain itu, para narapidana yang melakukan pemukulan semuanya menerima pengurangan hukuman. Setahun yang lalu, Tuan Muda Suo dirawat di rumah sakit lagi. Mengenai alasannya, saya belum menyelidikinya, tetapi itu pasti cukup serius. Sejak keluar dari rumah sakit, pihak penjara mengatur kamar pribadi untuknya. Dia tidak lagi dipukuli. Siapa orang di balik ini? Siapa sebenarnya yang menindas adikku? Itu adalah Ketua YVIA. Hentikan semua kerjasama antara keluarga Suo dan keluarga Ye. Kalau begitu, grup Suo kita juga akan terpengaruh. Lakukan saja seperti yang aku katakan. Selain itu, mereka yang menindas adikku di penjara, tidak satu pun boleh terlewatkan. Mengerti, saya tahu. Jangan pukul saya. Tolong jangan pukul saya. Xiao Feng, Xiao Feng. Saya mohon. Sekarang tidak apa-apa Xiao Feng. YVIA. Halo. Apa? Keributan apa ini larut malam? Suosia itu tiba-tiba mengakhiri kerjasama dengan grup Y, menyebabkan grup Y sama sekali tidak. Aku harus cari Suosia dan minta penjelasan. Kenakan pakaianmu. Benar. Suosia keluar sekarang juga. Mengapa kamu memutuskan semua? Mengapa kamu berada di ranjang kakakmu? Kau binatang. Mengapa saya di sini? Di mana kakakmu? Tolong minggir sedikit. Saya ingin keluar. Aku adalah ayahmu. Kenapa kau bicara pada orang tua seperti itu? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Siapa yang mengajarimu kebiasaan buruk ini? Saya lihat kamu memang benar-benar. Mengapa kamu memukulnya? Jika ada masalah, bicaralah baik-baik. Kalau begitu, tanyakan padanya.
Tidur sendirian, tidak tidur di kamarnya sendiri. Di tengah malam, dia lari ke kamar kakaknya. Dia sudah berusia lebih dari 20 tahun. Dia bukan lagi anak kecil. Pada hari pertamanya kembali, dia sudah melakukan aksi aneh ini. Untuk kulihat, bukankah begitu? Meskipun dia adalah saudara kandungnya, dia tidak bisa di tengah malam menyelinap ke ranjang kakakmu. Kamu juga bilang aku keras padanya. Semua yang kulakukan adalah demi kebaikan kita sendiri. Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku tidak keras terhadap Xiaomin? Xiaomin pada dasarnya tidak akan melakukan hal-hal tercela seperti itu. Ayah melihat bahwa kamu sama sekali tidak punya niat baik. Apakah Anda sudah selesai bicara? Jika Anda sudah selesai bicara, biarkan saya pergi. Suosia, lihatlah keadaanmu sekarang. Mengapa kamu mengakhiri kerjasama dengan grup Y? Hei, kamu. Apakah kamu tahu bahwa grup Y adalah mitra kita yang sangat baik? Terlebih lagi Fei Er dan Xiaomin sudah bertunangan. Saat lakukan ini kau pikirkan perusahaan. Apakah kamu memikirkan perasaan Xiaomin? Saat Ye Fei menindas Su Feng. Mengapa kamu tidak memikirkan hal-hal ini? Apa yang kamu bicarakan? Ye Fei memanggil narapidana di pusat penahanan, memukuli Su Feng, menamparnya, memaksa anak itu berlutut, bersujud dan memohon, dan bahkan menusuknya dengan jarum. Apakah kalian orang tua tahu mengapa kakinya bengkok? Itu karena seseorang pukul dia sampai lumpuh. Tidak mungkin. Ini diselidiki oleh sekretaris Yang. Ayah, lihatlah apa yang ada di dalamnya. Terlepas dari apa yang terjadi, Suosia, tindakanmu terlalu impulsif. Haruskah aku hanya berdiri dan melihat adik kandungku sendiri ditindas oleh orang lain dan tidak melakukan apa-apa? Merugikan musuh 1000, merugikan diri sendiri 800. Justru karena kamu membuat keputusan ini, grup Suo kita telah menderita kerugian sebesar 1 miliar. VR sekarang masih mempertimbangkan dia harus kerjasama dengan grup Suo kita. Namun, dia punya satu syarat tunggal, yaitu agar Suo Feng untuk secara pribadi pergi ke rumah sakit untuk berlutut dan memohon ampun dari adik laki-lakinya. Kak Suo Feng ini sudah larut malam. Mengapa kamu belum tidur? Kak Suo Feng, kenapa kau tatap aku begitu tajam? Aku sangat takut. Suo Feng, apa yang kamu lakukan pada Xiaomin? Di mana itu mengenai? Apakah sakit? Itu tidak sakit. Semua yang barusan kau ayah dan ibu katakan, kamu mendengarnya semua. Jika tidak ada hal lain, maka saya akan permisi sekarang. Xiao Feng, Kakak, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda sakit perut lagi? Tunggu sebentar, kakak. Kakak saya sudah menyiapkan air gula merah untuk Anda. Nanti setiap kali Anda sakit perut, saya akan memasaknya untuk Anda minum. Xiao Feng, kamu sakit perut. Nona sulung keluarga Su sakit perut. Bukankah seharusnya Anda mencari dokter? Mengapa mencari saya? Kakakmu sakit perut, dan kamu bahkan tidak tahu. Cepat ambilkan obat untuk kakakmu. Kak Suo Feng, aku tahu kamu menghabiskan 4 tahun di penjara. Kamu menyimpan dendam di hatimu. Tetapi kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya menderita, bukan? Hal-hal yang saya lakukan sebelumnya bukan berarti Anda tidak melihatnya. Anda hanya memilih untuk mengabaikannya. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Keluarga Su tak ada hubungannya denganku. Apakah keluarga Su hidup atau mati mulai sekarang? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak usah kembali. Baiklah. Biar ku beritahu Suo Feng, jika kamu ingin pergi maka seumur hidupmu, jangan pernah kembali lagi. Tuan ke stasiun kereta api Yuncheng. Stasiun kereta api Yonchen, itu terlalu jauh anak muda. Lihat nak mau terima 800 yuan. 800 yuan. Itu tidak mahal. Ayo pergi. Semuanya akhirnya berakhir. Stasiun kereta api Yuncheng.
Ayo kembali bersama kakakmu. Lepaskan. Tolong. Dia adalah pedagang manusia. Selamatkan saya. Dia adalah adikku, dia bertengkar dengan keluarga dan ingin kabur dari rumah. Itu bukan urusanmu. Dia bukan kakak saya. Saya tidak mengenalnya. Dia adalah orang asing. Paman, selamatkan saya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa membawanya pergi. Ini adalah masalah keluargaku. Aku sarankan kau jangan ikut urusan orang lain. Masalah keluarga apa? Yang kutahu hanyalah dia memanggil minta tolong. Lihatlah gadis ini. Kamu terlihat sopan dan terhormat. Aku tidak menyangka kamu. Seorang pedagang manusia. Kau wanita jahat. Kamu pantas dipukuli. Kemari pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Pukul dia. Nat, jika kamu tidak mau pergi, jangan pergi. Saya tahu dia bukan pedagang manusia. Lihat nah kemeja yang dia kenakan. Nilainya 6 digit. Perhiasan yang dia kenakan bernilai jutaan. Tidak ada pedagang manusia yang akan berpakaian seperti dia. Lalu mengapa paman? Anak bodoh, kau kurus cuma kulit tulang. Kamu jelas tidak diperlakukan dengan baik. Aku percaya padamu. Jika kamu tidak menanggung keluhan yang begitu besar, kamu tidak akan melarikan diri. Lari-lari jauh. Jangan pernah tertangkap oleh orang yang menyakitimu. Stasiun kereta api Longcheng. Saya akhirnya akan bebas. Tinggal satu langkah lagi. Suosia, adik laki-lakimu ini sungguh tidak henti-hentinya membuatmu khawatir. Baru saja bangun dan sudah ingin melompat keluar dari mobil. Mobilnya terkunci. Jangan buang-buang tenagamu lagi. Nona muda sulung Su, apakah Anda merasa bahwa mampu mengendalikan hidup saya? Sangat mengesankan. Kalau begitu Anda sebaiknya awasi saya baik-baik. Jika saya berhasil melarikan diri pertama kali, maka saya juga bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Apakah kamu berani? Saya hanya punya satu nyawa tersisa ini. Apa yang tidak berani dilakukan? Tatapan ini benar-benar terlalu teguh. Baiklah, jika kamu berani kabur lagi, aku akan memecat Bibi Xiao. Kau pecat pelayan, apa urusanku? Aku tidak hanya ingin memecat Bibi Xiao, aku juga harus mengeluarkan putrinya yang sedang belajar di sekolah. Aku dengar, prestasi akademik putri Bibi Xiao sangat bagus. Dia menerima beasiswa setiap tahun jika aku mengeluarkan gadis itu dari sekolah. Bahkan kelinci akan menggigit jika didorong terlalu jauh. Suosia sakit. Xiao Feng, ini terakhir kalinya kamu menindasku. Jika kamu berani kabur lagi, Bibi Xiao dan putrinya akan menghadapi akibat yang mengerikan. Xiao Fang beritahu sopir nanti untuk mengantarmu ke rumah sakit rakyat pertama Yunchen. Kamu hanya perlu membiarkan Fei A melihat ketulusanmu. Pasti, dia tidak akan mempersulitmu. Selain itu, hal yang paling penting adalah untuk terus bekerja sama dengan grup Suo kami. Ada apa kamu bisu? Ayo makan dulu. Jika ada sesuatu bicarakan setelah makan. Makan apa? Apakah saya dapat bagian? Ada apa? Nona muda tertua, makanan di rumah ini selalu disiapkan untuk 4 orang jeti. Apa kau buta? Adik laki-lakiku sudah kembali. Apa kau tidak lihat? Atau kau sengaja tak siapkan untuknya? Nona muda tertua saya, kau dipecat. Bibi Xiao, Tuan. siapkan satu porsi lagi. Ya. Kal. Makan bagianku dulu. Xiao Feng, lihatlah adik laki-lakumu. Betapa baiknya dia padamu. Kenapa tak berterima kasih pada adikmu? Berterima kasih padanya untuk apa? Berterima kasih padanya karena curi hidupku. Berterima kasih padanya karena buatku sengsara. Saya hanya makan satu sarapan darinya. Kalian mau aku berterima kasih? Aku di rumah ini 3 tahun. Tak pernah dapat sarapan atau makan siang. Bahkan makan malam yang saya makan di sini, selalu sisa makanan kalian, menanggung semua penghinaan. Melalui kata-kata kalian, kalian seharusnya minta maaf dulu. Xiao Fang, itu semua sudah berlalu sekarang. Mengapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Masa lalu. Luka-luka di tubuh saya. Kau bilang masa lalu terus selesai berdasarkan apa? Berdasarkan fakta bahwa aku adalah ayahmu. Aku tahu. Kamu menyimpan kebencian terhadap keluarga ini. Kamu bisa keluar sekarang juga. Biar ku beritahu. Rumah ini bukanlah tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah Anda pikir saya benar-benar ingin tinggal di rumah ini? Anda hanya ingin menggunakan saya untuk memulihkan kerjasama dengan grup Y.
Anda bertingkah seolah saya menikmati tinggal di rumah ini. Apakah kalian semua begitu mulia? Apakah hanya saya yang pantas untuk disembur dan tidak berharga? Diam! The film was translated Apa and sebenarnya narrated kesalahan by yang saya Ed lakukan? Media. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Xiao Feng, kau gila. Xiao Feng, kita semua keluarga. Mengapa kita tidak bisa membicarakannya baik-baik? Mengapa kamu harus membuat keributan seperti ini? Dasar anak durhaka. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Lihat dirimu sekarang. Kamu menjadi apa? Kamu benar-benar aib bagi keluarga Suwo kita. Kal, aku minta maaf padamu. Ini semua salahku. Tolong jangan marah padaku. Suo Feng. Semuanya baik-baik saja barusan. Mengapa JT seperti ini? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Kamu yang terbaik dalam berpura-pura. Xiao Feng sudah menjadi seperti ini. Namun ayah masih membicarakannya seperti itu. Aku benar-benar ragu. Apakah dia bahkan anak kandungmu? Tuan muda tertua Anda sudah bangun. Apakah aku melukaimu? Bibi Xiao. Saya lapar. Kamu mau makan apa? Saya ingin makan mie kuah emas. Baiklah. Aku akan buatkan untukmu sekarang. Tunggu aku. Nyonya. Anda boleh mundur dulu. Baik, Nyonya. Suo Feng, ini adalah mie kuah emas. Ibumu membuatnya sendiri untukmu. Cepat cicipi. Apakah ibu yakin yang membuat ini? Ya. Bahkan Xiaoming belum pernah mendapatkannya. Memakan mie yang dibuat sendiri oleh ibumu. Kamu adalah yang pertama. Aku sudah makan mie kuah emas ini 3 tahun. Kenapa aku tidak tahu? Siapa yang membuat ini? Cepat cicipi, cepat cicipi. Berhenti bertele-tele. Jika ada sesuatu katakan saja secara langsung. Suo Feng, apa yang kamu inginkan agar kamu memaafkan ibumu? Ayo cepat dan makanlah. Masih bertele-tele. Ibu datang mencariku. Bukankah agar aku bisa pergi memohon pada Yunfier untuk melanjutkan kerjasama dengan grup Su? Itu logikanya. Tapi, Keluar. ini baru 4 tahun. Namun mengapa kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Sementara ibu hidup bahagia dan nyaman di luar, aku berada di penjara menahan pukulan dan hinaan. 4 tahun ini, seharusnya awalnya ditanggung oleh Suoming. Namun ibu menghapus rekaman pengawasan, memaksaku masuk penjara. Apakah ini benar-benar cinta seorang ibu? Tapi aku mohon padamu, berhenti perlakukan aku dengan ketulusan itu. Aku tidak sanggup menerimanya. Kamu tidak masuk akal. Ya, aku tidak masuk akal. Tolong mulai sekarang berhenti peduli padaku, ibu. Cepat dan duduk di sini. Bagaimana hasilnya? Anak ini benar-benar terlalu pintar. Hanya dengan satu pandangan dia melihat niatku. Aku benar-benar kehabisan pilihan. Jika cara lunak tidak berhasil, kita harus menggunakan tindakan keras. Mengapa Bibi Zhao tidak datang hari ini? Ku dengar Putri Bibi Xiao mendapat masalah. Apakah itu benar atau salah? Apa? Xiao Feng, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu melakukan ini? Apa yang kulakukan? Aku tidak mengerti apapun yang kau katakan. Putri Bibi Xiao dikeluarkan dari sekolah. Apakah kamu menyuruh seseorang melakukannya? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh Bibi Xiao. Jika tidak, Kalau tidak apa? jika tidak aku akan mati bersamamu. Aku adalah kakak perempuanmu. Bagaimana kau bisa berbicara padaku seperti itu? Bibi Xiao. Taris Yang, dokumen-dokumen mengenai kunjungan Suo Feng ke rumah sakit 3 tahun yang lalu. Yang kau selidiki untukku. Tolong selidiki lagi secara menyeluruh. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ke rumah sakit mana anak itu pergi? Dengan siapa dia pergi? Dan dengan siapa lagi dia berinteraksi? Aku ingin tahu semua detailnya. Hentikan. Kamu mau kemana? Aku akan bawakan makanan untuk Tuan Muda Sulung. Membawa makanan. Xiaoming. Tuan muda kedua ini disiapkan untuk tuan muda tertua. Bibi Xiao, kamu harus ingat statusmu. Kamu adalah pelayan keluarga Suo, bukan majikan. Tuan muda tertua terluka. Tubuhnya lemah. Dia membutuhkan suplemen nutrisi. Apel, hanya dia yang pantas diberi nutrisi. Aku tidak pantas. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya adalah tuan muda tertua.
Tubuhnya lemah. Hanya tersisa semangkuk sup teripang ini di rumah. Saya ingin membawanya untuk memberinya nutrisi. Maksudmu masih, bahwa aku tidak pantas mendapatkannya. Salahnya apa aku minum sedikit sup teripang di rumah sendiri? Kenapa pelayan sepertimu ikut komentar? Kau tahu aku bukan anak kandung ibu dan ayah. Jadi kamu meremehkanku. Tidak, saya tidak. Tuan muda, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Ayah ibu. Xiaoming, ada apa sayang? Mengapa kamu merasa sangat teraniaya? Apa yang terjadi? Ini semua salah Bibi Xiao. Bibi Xiao menindasku. Dia bilang aku bukan anak kandung ibu dan ayah. Bahwa aku tidak pantas minum sup teripang. Apakah kamu mengatakan itu tentang putraku? Tidak, Nyonya. Dari awal sampai akhir saya tidak pernah menyebut tuan muda kedua tidak pantas minum sup teripang. Saya hanya mengatakan bahwa semangkuk sup teripang ini dimaksudkan untuk memberi nutrisi kepada tuan muda tertua. Jadi, apakah kamu menyiratkan bahwa Xiaoming telah menuduhmu secara salah? Kurasa kamu semakin tua, jadi kamu pasti pikunkan. Xiaoming adalah tuan muda yang sesungguhnya dari keluarga Suo kita. Tuan muda tertua, kau adalah hidup nasib buruk untuk berinkarnasi ke dalam keluarga Su. Saya benar-benar berharap kamu tidak akan pernah kembali. Ini akibatmu menunjukkan kasihan pada Suo Feng. Apa yang baru saja kau tertawakan? Kak, aku tidak tertawa. Bicaralah. Xiao Xia, kamu gila. Kamu menakuti adikmu. Ibu sekarang yang ibu lihat hanyalah Xiaoming. Suo Feng adalah putra kandungmu. Kamu jelas tahu bahwa Xiaoming tidak suka minum sup teripang. Tapi kau masih mau simpan sup teripang untuk Xiaoming. Kau tidak mau menyimpannya untuk Suo Feng. Xiao Xia, Suo Feng sangat kurus sekarang. Tidakkah kau tahu? Siapa yang lebih membutuhkan suplemen nutrisi? Sekarang aku sepenuhnya mengerti bagaimana perasaan Suo Feng. Dia pasti sangat menyesal kembali ke sini. Bibi Xiao pergi antarkan makanan untuk Suo Feng. Beli teripang terbaik tonik yang paling mahal. Kalau ada yang berani saingi dia untuk itu, aku akan melumpuhkan tangan mereka. Baiklah. Saya pergi sekarang. Ada apa dengan Suo Xia hari ini? Mengapa dia terus membantu Suo Feng? Tunggu. Bibi Xiao, saya akan pergi bersamamu. The film was translated and Mengapa narrated kamu by begitu N galak Media. padaku? Galak. Pasti Suo Feng. Pria itu pasti sudah memberitahumu. Omong kosong. Dia tidak memberitahuku apapun. Mungkin kau belum tahu. Setelah apa yang terjadi 4 tahun lalu, aku memasang kamera pengawas di mana-mana. Di tangga. Semua yang kau lakukan. Aku tahu betul. Tangani sendiri. Ayah-ayah, lihat ini. Sejak Suo Feng kembali, dia mempertahankan sikap itu. Santai saja. Binatang itu Suo Feng. Dia tidak bisa menyebabkan masalah besar apapun. Maksudmu kamu punya cara untuk menghadapinya? Dalam beberapa hari, pewaris muda keluarga Shen di Longqiang akan memilih menantu laki-laki. Pada saat itu kita akan mencari cara biar Suo Feng jadi menantu mereka. Maka keluarga Shen pasti bisa membantu kita mengakuisisi tanah di pinggiran barat. Itu tidak akan berhasil. Kalau dia masuk keluarga bergengsi, pasti dia injakmu. Bagaimana mungkin ada hal si baik itu? Kudengar nona muda dari keluarga Shen itu memiliki metode yang sangat jahat. Dia jahat dan kejam. Dan paling suka mempermainkan pria. Itu sempurna. Xiao Feng, kamu pasti laparkan. Ibu akan memberimu. Kau bukan ibuku. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Fakta bahwa saya adalah ibumu tidak akan pernah berubah. Kalau kau lahirkan, tapi tak besarkan, buat apa lahirkan? Aku sudah membalas semua kebaikanmu. Karena itu kau bukan ibuku. Xiao Feng, apakah kamu sangat membenci ibumu? Makanlah makananmu dulu. Setelah makan kau bisa marah padaku sesukamu. Aku tidak marah padamu. Nyonya Su, aku sudah membalas kebaikanmu. Mulai sekarang kita adalah orang asing. Baiklah. Jangan marah, makanlah makananmu dulu. Setelah makan, kita bisa bicara perlahan. Keluar. Xiao Feng, Aku tidak nafsu makan saat melihatmu. Nyonya, biarkan saya yang menanganinya. Xiao Feng bersikap dingin saat menghadapiku. Tapi dia tersenyum saat menghadap Bibi Xiao. Mengapa saya seorang ibu, bahkan tidak sebaik orang luar? Nyonya, haruskah kita kembali sekarang? Bibi, tolong kembali dulu, Nyonya.
Mungkin kita tetap harus kembali. Tuan muda tertua lelah. Apa yang kamu katakan? Saya ingin melihat putra saya. Dan saya butuh izin dari pelayan sepertimu. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Lalu mengapa kamu masih di sini? Ya, saya pergi sekarang. Xiao Feng, Kau. Duduk di sana. baiklah. Aku tahu mengapa kau datang ke sini. Jika kau ingin mendapatkan pengampunanku, itu bukan tidak mungkin. Kau hanya perlu menyetujui satu permintaanku. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memaafkan Emil. Katakan padaku permintaan apapun yang kamu miliki. Selama kamu bisa memaafkan ibumu, saya akan melakukan segalanya. Benarkah? Tolong percayai saya sekali lagi. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu usir Suming dari keluarga Su dan putuskan hubungan adopsi. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan memaafkanmu. Masalah ini. Xiao Feng. Bagaimanapun, Xiao Meng sudah bertahun-tahun di rumah kita. Jika kamu tiba-tiba mengusirnya, apa yang kamu inginkan dari orang luar untuk mengatakan tentang keluarga kita? Selain itu, Xiao Ming belum melakukan kesalahan besar apapun. Kamu bertanya padaku. Belum melakukan kesalahan besar apapun. Rekaman pengawasan yang Nyonya Su hapus sendiri tahun itu. Bukankah itu merekam kesalahan yang dia lakukan? Kulihat Nyonya Su bukanlah seseorang yang terlalu peduli pada harga diri, bukan. Lagi pula 4 tahun lalu, saat pesta merayakan promosiku, ketika polisi di depan, semua tokoh penting Yunchen membawaku pergi. Nyonya Su tampak tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Ibu, Jika kau tidak bisa melakukannya, lupakan saja. Lagi pula aku tak harap kau bisa lakukan apa-apa untukku. Xiao Feng, jangan katakan itu. Tolong percayai aku sekali lagi. Selama aku bisa mempertahankan Xiao Ming, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku tahu kamu telah menderita banyak ketidakadilan, tapi aku mencintaimu. Baiklah. Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Aku hanya butuh 50 juta. Jika kau bisa melakukannya, maka semua masalah ini akan dihapus sepenuhnya. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Aku lelah, kau harus pergi. Baiklah, aku pergi sekarang. Permintaan saya The film sebelumnya was translated berhubungan dengan and Suming. narrated Itu sebabnya by M. ketika Media. aku menawarkan 50 juta, dia setuju tanpa ragu. Dengan mendapatkan 50 juta ini, aku akan bisa membantu Bibi Isao. Dengan begitu bahkan, jika aku pergi aku akan tenang. Aku membawa putriku untuk mengunjungimu. Jingjing ada di sini. Orang-orang keluarga Suo benar-benar keterlaluan. Jingjing putri Bibi Isao. Bagaimana mereka bisa memukulmu separah ini? Kakak Suo Feng, tolong tinggalkan keluarga Su. Jangan tinggal bersama keluarga iblis itu lagi. Baiklah, aku akan menuruti Jingjing dalam segala hal. Benarkah? Ya, itu benar. Benar sekali. Jingjing di sekolah. Bagaimana studi desainmu di sekolah? Berjalan dengan baik. Aku menerima beasiswa setiap semester. Jadi, kau mau belajar di luar negeri tingkat G, keterampilan. Aku ingin. Tapi aku tidak berani memikirkannya. Maksudku, jika kau mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, tingkatkan kualifikasi MO. Kalau tak perlu khawatir soal uang mau pergi. Tentu saja aku mau. Tapi bagaimana mungkin ada hal sehebat itu di dunia? Aku hanya berpikir seperti itu. Aku yakin bahwa kau pasti akan mendapat kesempatan setelah mendapatkan 50 juta, membawa Bibi Xiao dan Jingjing ke luar negeri. Aku tidak akan memiliki penyesalan lagi. Kemana ibu pergi beberapa hari terakhir ini? Dia pergi pagi dan pulang larut malam. Apakah kamu tahu kemana ibuku pergi? Aku tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Nyonya keluarkan banyak tas dan perhiasan. Sudahlah, aku pergi mal beli sendiri. Lap sedikit sampai bersih. Ya, Tuan Muda. Tuan Muda Suoming, Anda datang tepat pada waktunya. Hari ini toko kami baru terima beberapa desain pakaian formal edisi terbatas. Gayanya unik, dan bahannya termasuk yang paling mewah. Kami yakin bahwa ketika Anda memakainya, Anda pasti akan menjadi pusat perhatian di seluruh pesta. Lumayan, ambilkan itu untukku. Ya. Tuan Muda Suo, toko kami juga memiliki beberapa tas tangan yang cocok dengan pakaian formal. Anda bisa melihat-lihat. Tas-tas ini. Mengapa tas-tas ini terlihat seperti yang dibeli ibuku? Mengapa tas tangan ada di sini? Tuan Muda Suo, selera Anda benar-benar bagus. Tas-tas ini semuanya edisi terbatas. Dibawa khusus untuk dijual oleh Nyonya bangsawan. Mau bawa pulang beberapa untuk pacarmu. Apakah ibuku kekurangan uang?
Halo ibu, di mana Anda? Xiaoming, apakah kamu sudah bangun? Saya datang ke rumah sakit untuk menjenguk adikmu. Apakah ada masalah? Tidak ada yang salah. Ibu tolong berhati-hati. Tuan muda Suo, perlu saya bungkus ini. Jual tas untuk beri uang ke Suo Feng. Uang keluarga Suo setiap senil adalah milikku. Jangan sekali-kali beri Suo Feng 1 sen pun. Halo ayah. Ibu jual tas untuk beri uang ke Suo Feng. Jangan khawatir Xiaoming. Saya akan segera bergegas untuk menghentikannya. Apa yang kamu lihat? Xiaopeng, apa kabar? Tidak datang selama 3 hari, dan sekarang tiba-tiba muncul saat ini. Kau pasti sudah mengumpulkan cukup uang. Nyonya Su. Syaratku. Sepertinya kau masih belum memenuhinya. Xiaofeng, sudah kubilang, selama itu adalah permintaan yang kamu buat. Tidak peduli apapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Ini 50 juta. Setelah kamu menerima uang ini, kita akan mengesampingkan semua dendam sebelumnya. Masalah lama jangan diungkit lagi. Jika Anda ingin uang, baiklah. Asalkan Anda setuju untuk menjadi menantu yang tinggal serumah di keluarga Shen, untuk membantu grup Suo kami, memperkuat posisi kami sebagai keluarga terkemuka Yunchen, 50 juta ini bisa diberikan kepadamu. Tapi jika kamu tidak setuju, maka kamu tidak akan menerima sepeser pun. Pergi. Apa maksudmu pergi? Mengapa kamu begitu galak? Jika aku memberinya 50 juta itu, dia akan melepaskan semua yang terjadi sebelumnya. Maka mulai sekarang kita akan tetap menjadi keluarga. Kenapa kau harus terus hadapi putramu? The film was Aku tidak sedang menghadapinya. and narrated by Dialah yang Media. sampai sekarang tidak pernah benar-benar menganggap kita keluarga. Aku tidak ingin menyimpan bom waktu di sampingku. Lebih baik menyingkirkannya lebih cepat. Tapi, Kalau kau sarankan Xiaoming jadi menantu serumah, apakah kamu akan setuju? sama sekali tidak. Aku tak ingin Xiaoming jadi menantu di rumah itu. Kalau begitu itu sudah tepat. Begitu ini melibatkan Xiaoming. Dia tidak akan ragu untuk mengorbankan aku. Tapi aku harus menggunakan uang ini untuk membawa Bibi Xiao dan Jingjing pergi. Mungkinkah aku benar-benar harus nikahi nona keluarga Shen? Baiklah, mari kita pulang. Ketua Shen, saya sudah meninjau tanah di pinggiran barat. Ini sangat cocok untuk perencanaan pembangunan ekonomi. Shen Shaoshui pewaris keluarga Shen. Selama kita mengamankan sebidang tanah ini, kita tidak hanya dapat memperluas operasi bisnis grup, tetapi juga berhasil memantapkan diri di Yunchen. Kegiatan bisnis antara Longcheng dan Yunchen, perdagangan akan menjadi sangat nyaman. Hanya saja, Bicaralah. kita bukan satu-satunya yang mengincar tanah ini. Beberapa keluarga terkemuka Yunchen ingin merebutnya. Yang terdepan adalah keluarga Suo dan keluarga Ye, terutama keluarga Suo. Mereka mau bentuk aliansi pernikahan denganmu untuk mencapai tujuan kerjasama mereka. Lihat, Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Permisi, tolong biarkan aku lewat. Pria muda yang kucari selama 10 tahun, akhirnya kutemukan. Tolong bantu aku menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir. ya. Kakak kenapa tidur terus habis rumah sakit? Tunggu ayah, masih ada yang ingin dikatakan. Lupakan saja demi Bibi Xiao dan Jingjing, aku tahan dia. Kamu sudah tidak muda lagi. Tinggal di rumah sepanjang hari tidak dapat diterima. Ayahmu dan aku sudah selesai membahasnya. Di Longcheng keluarga Shen adalah klan kaya terkemuka. Kau bisa langsung jadi menantu serumah di keluarga itu dan menikmati nasib baik. Tidak masuk akal. Kamu tidak akan ditinggalkan. Tuan Su, jati niatmu saat bicara soal kerjasama dengan keluarga Shen di Longcheng adalah ini. Jika Suo Feng harus dikorbankan seperti ini, aku tidak setuju. Xiao Feng, ibu dan ayahmu juga sangat enggan berpisah darimu. Tapi kakimu tidak terlalu baik. Selagi ayahmu masih memiliki kemampuan, kita harus memilih keluarga yang baik untukmu. Keluarga Shen di Longcheng adalah keluarga bangsawan yang sangat bergengsi. Jauh lebih unggul dari keluarga Suo kita. Tidak kalah. Jika itu benar-benar sebagus itu, apakah akan menjadi giliranku? Ibu dan ayah, kalian ingin memberikan Su Feng kepada nona muda dari Longcheng itu. Mengapa kalian tidak mendiskusikannya denganku dulu?
Tidak, aku tidak setuju. Suosia, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Nona muda itu tidak mudah untuk hidup bersamanya. Terlebih lagi dia. Cukup. Ayah, Suo Feng pada dasarnya sama sekali tidak mengenal nona muda itu. Saya yakin bahwa dia tidak akan setuju. Aku setuju. Mengapa dia mau setuju? Dia tak tahu membedakan benar dan salah. Kamu sudah demam tinggi seperti ini, dan kamu masih ingin ikut serta dalam kompetisi. Aku ingin memenangkan beasiswa itu. Kamu hampir demam sampai menjadi bodoh, dan kamu masih bisa tersenyum. Aku tidak mau kalah. Sekarang kamu adalah tunanganku. Aku melarangmu mempertaruhkan nyawamu seperti ini. Suo Feng, aku mengakuinya. Perasaanku padamu semakin lama semakin tergila-gila. Aku menyadari ini adalah cinta. Fei ada apa? Mengapa Fei menatap Suo Feng seperti itu? Suo Feng, kau begitu bersemangat tinggalkan keluarga Su? Atau apakah kamu berpikir bahwa tinggal di keluarga Shen berarti kamu bisa menjalani hidup yang lebih unggul dari orang lain? Ini terjadi lagi, tanpa peduli, namun menggunakan pikiran Yang buruk. Mengingat kondisi kesehatan Suo Feng saat ini, menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga itu, aku khawatir itu mempercepat kematiannya. Reputasinya akan rusak jika kau pergi menjadi menantu di sana. Kamu tidak akan menikmati keberuntungan apapun. Saya tidak setuju. Ayahmu setuju, ibumu setuju, aku juga setuju atas dasar, apa kau tidak setuju? Berdasarkan fakta bahwa saya adalah kakak perempuanmu. Aku tidak pernah mengakui itu. Suo Feng, kamu pikir menjadi menantu keluarga Shen adalah hal yang baik? Nona muda itu bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Pergaulannya yang bebas terkenal di seluruh kota. Pria di sekitarnya sebanyak kuda yang berlarian. Pesta tidak pernah berhenti. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu pergi ke sana, kamu akan bisa menjalani hidup yang baik? Itu masih lebih baik daripada tinggal di sini, menjadi duri dalam daging, bagi kalian semua, dan dipukuli selain itu. Cukup. Suosia keluarga sudah memutuskan masalah ini. Kamu tidak boleh bertindak sembrono. Xiaoxia adikmu menjadi menantu keluarga Shen adalah keberuntungannya. Selain itu, keluarga Su juga mendapat manfaat dari koneksi ini. Fei tetap di sini sebentar. Aku akan menemui ayah ibu dan kakak perempuan. Aku seharusnya tidak duduk bersamanya, untuk mencegahnya menemukan cara lain untuk menyakitiku. Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa buru-buru jeti menantu keluarga Shen? Apa hubungannya itu denganmu? Kamu melukai adikku hingga dia menjadi vegetatif, dan sekarang kamu ingin cuci tangan dan pergi. Nona muda keluarga Shen bisa kau provokasi. Jika aku tidak bisa memprovokasi dia, maka aku bisa memprovokasi kau. Apakah dia sangat membenciku? Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu menikahi wanita lain? Adikku belum bangun, jadi jangan bermimpi untuk melarikan diri. Mengapa nadanya membawa sedikit kasih sayang? Pernikahanku bukan urusanmu untuk diputuskan. Hidupmu. Bisakah itu ganti 4 tahun adikku, koma? Tapi insiden di penjara itu, bukan aku yang melakukannya. Pertama kali kakimu lumpuh, aku yang menemukan dokter untuk menyelamatkanmu. Tapi aku tidak menyangka mereka berani menyerang lagi. Itu adalah kau. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Mengingat kepribadiannya, kalau dia benar-benar sakiti aku pasti mengaku. Jadi siapa sebenarnya pelakunya? Keluarga Su? Atau apakah itu 4 tahun di penjara? Penderitaan yang aku alami. Orang yang mencelupkan tangan mereka ke dalam darahku. Aku pasti harus membuatnya membayar. Ayah, ibu, kalian jelas tahu seperti apa keluarga Shen. Itu, mengapa kalian ingin mengirim Suo Feng ke sana? Dia adalah putra kandung kalian. Bahkan jika kalian tidak menyukainya, kalian tidak bisa menyakitinya, bukan? Bocah kurang ajar. Apa maksudmu mencelakainya? Seseorang dengan statusnya menjadi menantu keluarga Shen adalah berkahnya. Tubuh Suo Feng selama 4 tahun di penjara telah dipukuli hingga hancur. Ibu dan ayah memberikannya kepada wanita gila itu lagi. Apakah ibu dan ayah mengeluh dia hidup terlalu lama? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Jika dia tidak menjadi menantu keluarga itu, haruskah kita biarkan Xiaoming yang melakukannya? Mengapa antara Xiaoming dan Su Feng? Saya selalu memilih Xiaoming. Tapi Su Feng adalah adik kandung saya. Tapi apa? Lelang akan segera berlangsung. Keluarga Suo harus mengakuisisi sebidang tanah pinggiran barat. Jika kita membiarkan klan lain mengendalikan perekonomian Yunchen, maka keluarga Suo tidak akan lagi memiliki pijakan. Saat ini aliansi pernikahan adalah satu-satunya cara.
Xiao Xia. Ibu juga menyayangi Xiao Feng. Tapi 3.000 karyawan sedang menunggu untuk diberi makan. Meskipun nona muda keluarga Shen memiliki reputasi buruk, latar belakang keluarga Shen sangat terkemuka. Siapa tahu, nona muda keluarga Shen mungkin tidak seperti yang dikatakan rumor. Ayah ibu. Aku rela ganti kakak jadi menantu. Aku bukan anak kandungmu. Seharusnya aku sudah pergi sejak lama. Tapi aku tidak tega meninggalkan ibu dan ayah. Xiaoming, kamu akan selalu menjadi kesayangan ibu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu masuk ke lubang api itu? Xiaoming mengerti banyak hal. Xiao Feng bisa menanggung kesulitan kan. Dia berada di penjara penderitaan macam apa yang belum dia lalui. Kakak kamu tidak boleh mengatakan itu. Aku seorang pria, aku harus memikul tanggung jawab. Xiao Xia, kamu adalah kakak perempuan. Kamu harus memahami pentingnya kebaikan yang lebih besar. Saat ini, hanya jika Suo Feng menjadi menantu, baru keluarga Suo bisa bertahan. Baiklah, lakukan saja seperti yang ayah katakan. Xiaoming akan lebih disayangi. Suo Feng, maaf, kamu satu-satunya pilihan. Xiaoming, jangan sedih. Kamu dan Feier sudah bertunangan. Tidak peduli apapun, tak bisa biarkanmu masuk aliansi Shen. Tenang saja. Sebagai tunangan Feier, tunggu sampai proyek barat stabil. Ayahmu dan aku akan pergi membicarakan pengaturan pernikahanmu. Nyonya, kamu dan Xiaoming silakan pergi dulu. Aku masih ada yang ingin kubicarakan dengan Xiao Xia. Xiao Feng, ini adalah satu-satunya cara. Saya juga tidak punya pilihan lain. Xiao Xia, aku tahu kamu mencintai Suo Feng, tapi aku juga sangat mencintainya. Masalah ini menyangkut kesulitan yang dihadapi keluarga kita. Aku juga tidak punya pilihan lain. Saya tahu. Feier. Feier baik-baik saja, kemana dia pergi? Mungkinkah dia pergi mencari Suo Feng? Suo Feng, kamu binatang buas. Kau berani tepat di bawah hidungku, menggoda Feier. Sepertinya ajaranku padamu belum cukup. Feier, kamu mau kemana? Hanya berjalan-jalan. Sudah larut, aku akan kembali sekarang. Tinggalan dan makan siang. Tidak perlu. Aku meremehkanmu, Suo Feng. Kau baru saja kembali ke rumah beberapa hari yang lalu, tapi kau sudah membuat banyak orang melindungimu. Budi baik keluarga Suo adalah milikku. Ye Feier juga milikku. Dasar sampah. Kau berani menyentuh hal-hal yang bukan milikmu. Kau pantas kehilangan nyawamu. Apa yang kamu lakukan, kakak Suo Feng? Keluar. Menyuruhku keluar. Apakah kamu pantas untuk itu? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan kira cuma karena kau putra kandung keluarga Suo, kamu bisa memamerkan kekuatanmu padaku. Kamu juga harus melihat siapa di hati orang tua kita adalah orang yang paling mereka cintai. Selain itu, aku peringatkan kamu, Ye Feiye adalah wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa direbut oleh sampah sepertimu. Wanitamu namun kau bahkan tidak bisa mengaturnya. Jika kau bisa mengatur Ye Feier, maka dia tidak akan sampai sejauh ini, mengejar sampai ke kediaman keluarga Suo. Benar, dia juga memberitahuku untuk tidak menikahi nona muda keluarga Shen. Mau tahu apa lagi yang dia katakan? Apa yang Feier katakan padamu? Dia melarangku provokasi putri sulung keluarga Shen. Tapi Ye Feier dia mengizinkanku untuk menggodanya. Suo Feng, kamu monster. Dasar binatang, kau benar-benar binatang. Aku pasti akan melakukannya, ibu. Ibu, selamatkan aku. Apa yang sedang terjadi? Itu kakak aku memanggilnya makan malam dengan baik hati. Siapa sangka dia akan memukulku tanpa berkata apa-apa. Apel, apa sebenarnya kesalahanku sampai dia memperlakukanku seperti ini? Tidak apa-apa, biar ibu lihat. Xiao Feng, mengapa kamu memukul Xiaoming? Dia adalah adikmu. Kalau aku memukulnya. Apa aku perlu memilih hari tertentu? Kamu. Ayo pukul aku. Pertemuan dengan keluarga Shen tinggal 2 hari lagi. Aku akan pergi saat itu dengan wajah bengkak. Aku ingin tahu apakah urusan bisnismu masih bisa berlanjut. Kamu kalah lagi. Sekarang bahkan ayah yang paling mencintaimu, mereka tidak akan berani memukulku lagi. Kakak Suo Feng sangat tangguh. Jika kau ingin memukulku silakan saja, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja.
Sepertinya kamu belum cukup dipukuli. Bagaimana kalau memberimu 2 tamparan lagi untuk membuatmu sedikit lebih bahagia? Xiaoming, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sekarang ayah akan pergi untuk mengantarkan kontrak pernikahan Shen Xiaosu ke sana. Aku ingin makan. Bukankah kalian semua sedang makan? Kamu bertingkah seperti hantu kelaparan sepanjang hari. Seseorang. Cepat bawa makanannya. Ya, Melihatmu saja membuatku tidak nyaman. Aku tidak nafsu makan. Aku akan pergi dulu. ibu juga tidak nafsu makan. Mari kita makan bersama. Aku tidak akan repot-repot tinggal bersamamu. Apakah tidak ada yang makan? Biarkan kalian semua kelaparan, kalau begitu. Ibu, Suo Feng semakin lama semakin keterlaluan. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Bertahanlah untuk 1 hari terakhir. Besok kita akan mengirimnya ke keluarga Shen. Biarkan saja dia menjadi tuan muda keluarga Suo. Untuk hari terakhir. Tepat setelah dia pergi, kamu akan menjadi satu-satunya tuan muda di rumah ini. Kalau begitu ini bisa diterima. Grup Shen. Ketua Shen, keluarga Suo telah mengirim putra sulung mereka untuk menikahimu. Silakan lihat. Sudah kukatakan, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Jangan memaksakan segalanya padaku. Tapi orang yang kamu minta aku selidiki terakhir kali, justru adalah putra sulung keluarga Suo, Suo Feng. Apakah itu dia? Aku harus menemuinya sesegera mungkin. Ya. Sekretaris Li, ayo minum teh. Tidak perlu kunjunganku ke keluarga Suo kali ini, secara khusus untuk menyampaikan niat Ketua Shen. Kalau begitu silakan bicara. Ketua Shen telah meninjau profil Tuan Muda Suo. Kami meminta Tuan Suo besok siang untuk membawa Tuan Muda Suo ke keluarga Shen. Besok, ada apa? Apakah Tuan Suo memiliki kesulitan mengenai masalah ini? Ide Ketua Shen sangat bagus. Jadi haruskah kita menyelesaikan masalah ini? Setuju. Tunggu sebentar. Aku belum setuju. Xiao Feng, ayah tahu, kamu sangat enggan meninggalkan ayah, tapi kamu juga bisa lihat bahwa keluarga Shen mengenai pernikahan ini. Mereka bahkan lebih cemas. Aku hanya berharap bisa segera meninggalkan tempat ini. Tapi kompensasi yang kau janjikan padaku. Kompensasi untuk apa? Kamu belum jadi menantu tinggal di rumah. Kompensasi apa yang dibutuhkan? Aku belum jadi menantu tinggal di rumah. Kau tahu karakter Ketua Shen lebih baik dariku. Jika aku pergi ke sana, apakah aku akan bisa kembali? Masalah ini, Jebakan yang kalian semua pasang untukku. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, jika kau tidak memberiku uang hari ini, aku akan kehilangan nyawaku di sini. Tuan Muda Suo, tolong jangan terlalu gelisah. Jika sesuatu terjadi padanya, Ketua Shen pasti akan mengambil nyawaku. Mari kita lihat. Apakah kamu berani? Tuan Suo, berapa yang dia inginkan cepat berikan padanya? Kalau tidak, keluarga Suomu, cepat atau lambat akan hancur berantakan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberikannya. Itu hanya 50 juta. Ambil. Kalau begitu itu bisa diterima. The Grup Shen film was secara khusus datang ke translated sini and untuk melamar. narrated by M Media. Dapat dilihat bahwa Ketua Shen sangat menghormati putraku. Aku sangat puas. Aku juga puas. Hentikan. Aku lebih baik membuang barang-barang ini daripada meninggalkan satu pun barang di rumah ini. Suo Feng, apakah kamu gila? Sekretaris Li, semua barang ini diberikan kepadaku kan? Ya Tuan Muda. Bantu aku menyimpan semuanya. Mengerti. Suo Feng, apakah kamu benar-benar gila? Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini sedetik pun lagi. Bahkan jika Ketua Shenmu adalah orang jahat, serigala liar lebih baik daripada kelompok iblis. Tuan muda tertua. Bibi Xiao. Aku pergi sekarang. Tuan muda tertua di sana. Tolong sering-seringlah menghubungi. Bibi Xiao. Ada 50 juta di kartu ini. Bibi bawa Jingjing untuk belajar di luar negeri. Tuan muda tertua ini uang kompensasi Anda. Mungkinkah Anda setuju untuk menikahkan? Dalam keluarga ini karena saya. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Bibi Xiao, kau adalah satu-satunya kerabatku. Kau tahu itu. Tuan muda. Tuan Muda, tunggu sebentar. Tuan Muda, duduklah di sini. Apakah kau membelikan ini untukku? Atau Nona Shen yang menyiapkannya untukku?
Tentu saja itu adalah Ketua Shen. Dia tahu aku lumpuh, dan dia masih ingin menikahiku. Apapun yang terjadi aku akan menikahimu. Dalam hidup ini, belahan jiwaku hanya bisa kau. Nona Shen, aku dengar kau temperamen kejam. Pria yang mati di tanganmu tak terhitung jumlahnya. Jika kau punya trik, gunakan saja. Jangan sia-siakan semua usahamu mencoba menipuku. Trik. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan trikku sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Kakak Xiao Feng, selamat datang di rumah. Xiao Feng. Kakak. Kau mengenalku. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Benar saja kau telah melupakanku. Siapa kau? Dulu saat mereka memukulku, kaulah yang menyelimutiku dengan selimut. Kau rela tubuhmu dipukul demi aku. Bukankah kau diadopsi? Bagaimana kau bisa menjadi nona sulung keluarga Shen? Keluarga Shen lah yang mengadopsiku. Jadi, karena latar belakangmu. Apakah mereka memperlakukanmu dengan kasar? Mereka semua adalah orang yang sangat baik. Dibandingkan dengan iblis keluarga Su, mereka semua adalah malaikat. Kau sudah tahu segalanya. Tenang saja, aku akan membuat mereka menderita hukuman. Kalian semua adalah pebisnis. Jika kau melakukan ini, apakah itu akan memengaruhimu? Kekuatan kecil keluarga Su itu, pada dasarnya tidak cukup untuk mengguncang fondasi keluarga Shen. Lelang 3 hari kemudian, aku akan membuat mereka menderita hukuman yang sesuai. Sekretaris Li beritahu Su Sudong bahwa untuk lelang 3 hari kemudian, aku akan hadir secara langsung dan aliansi yang kuat dengan keluarga Su mereka. Ya, Kakak Xiao Feng, selamat datang di rumah. Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku juga bisa menjalani kehidupan yang begitu mewah. Separuh hidupku sebelumnya, tampaknya telah dijalani dengan sia-sia. Mie kuah emas. Tuan muda tertua, Bibi Xiao. Mengapa kau di sini? Ketua Shen khawatir Anda tidak akan nyaman di sini. Jadi dia secara khusus meminta saya datang ke sini. Dia bahkan menaikkan gaji saya 5 kali lipat. Tak perlu berterima kasih, itu kewajibanku. Terima kasih untuk apa? Awalnya aku sudah mengatur agar Bibi Xiao pergi ke luar negeri bersama anaknya untuk belajar. Bibi Xiao di usia ini seharusnya secara alami menikmati masa pensiunnya. Mengapa kau masih membiarkannya melayani orang lain? Tuan muda tertua melayani Anda adalah pilihan saya sendiri. Ketua Shen telah setuju untuk mengirim Jingjing ke luar negeri untuk belajar dan bahkan mengatur layanan pendidikan tingkat atas. Saya sudah sangat puas. Sekarang, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Sudah cukup. Bibi Xiao, silakan, lanjutkan pekerjaanmu. Aku sudah mengatur seorang dokter untuk merawat tubuhnya kembali sehat. Baiklah, Tuan The muda film was tertua, saya permisi translated sekarang. and narrated by M Media. itu benar-benar luar biasa. Ketua Shen telah setuju. Jika 3 hari kemudian dia memenangkan tanah di pinggiran barat, maka dia akan membentuk aliansi dengan grup Suo kita, hubungan pengembangan, apalagi menandatangani kontrak di tempat. Grup Su kami berhasil terhubung dengan Ketua Shen. Kita juga bisa menganggap diri kita stabil sekarang. Sayang sekali tentang Xiao Feng. Lihatlah dirimu. Mengapa menyebut dia? Sungguh nasib buruk. Ibu jangan khawatir lagi. Kakak Suo Feng ingin jadi menantu tinggal serumah. Bahkan jika dia menderita keluhan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Benar. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Ming kami, saya merasa jauh lebih lega. Xiao Ka, apakah kamu tahu? Saudara ipar yang sebelumnya kamu sebutkan setiap hari, sekarang harus menjadi menantu yang tinggal serumah bagi orang lain. Tadi malam dia pergi ke rumah keluarga Shen. Saya meneleponnya sepanjang malam. Tetapi dia tidak menjawab satupun panggilan. Jika saat itu, dia tidak mendorongmu jatuh dari tangga, mungkin kita akan menjadi keluarga sekarang. Tidak. Orang yang mendorongku jatuh dari tangga. Yang mendorongku jatuh dari tangga Suo Ming. Kakak. Xiao Ka, apakah kamu sudah bangun? Kakak, sebenarnya aku selalu bisa mendengar. Tapi aku selalu merasa bahwa aku tidak bisa bangun. Sampai hari kakak Xiao Feng datang, aku seolah merasa tanganku bisa bergerak. Aku pulih hari demi hari.
Baru saja kamu memberitahuku. Kamu bilang kakak Xiao Feng mendorongku jatuh dari tangga. Aku langsung gelisah dan terbangun. Kakak. Suomin. Suomin, dia benar-benar binatang buas. Suomin, aku tidak percaya kamu memasang kamera untuk memantau kakakku dan bahkan mencuri pakaian dalamnya. Kamu benar-benar seorang cabul. Jangan katakan itu. Aku akan mengatakannya. Aku harus memberitahu kakakku agar dia bisa menanganimu. Ini semua karena kau memaksaku. Saya benar-benar tidak menyangka. Salah paham Suo Feng 4 tahun. Saat itu, dia bilang bukan dia. Tetapi saya tidak mempercayainya. Saya malah mempercayai para bajingan dari keluarga Su itu. Suo Feng. Saya salah. Kakak. Penebusan dosa tak mengenal cepat atau lambat. Suoming menyakitiku dan menghancurkan seluruh hidup kakak Xiao Feng. Kali ini, aku harus membuatnya membayar darat dengan darat. Lelang akan diadakan dalam beberapa hari. Hutang lama dan baru diselesaikan sekaligus. Ketua suor rumah sakit yang Anda minta saya selidiki, sudah saya temukan. Ada apa? Ini. Saya tidak berani mengatakannya, silakan lihat sendiri. Ini Xiaoming. Tuan muda Suoming tidak pulang ke rumah setiap malam, menikmati pesta pora dengan wanita lain. Akhirnya menderita gagal ginjal di tubuhnya. Milik Tuan muda Suo Feng. Xiaoming tidak hanya mengambil ginjal Suo Feng, tetapi juga melumpuhkan kaki anak itu, menyebabkan semua orang salah paham padanya, dan menikmati kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Bajingan. Ketua Suo. Saya dengan proyek di pinggiran barat berjalan cukup baik. Itu semua berkat upaya Tuan muda Suo Feng. Suo Feng adalah menantu yang tinggal di rumah Shen Chousu. Saya khawatir hidupnya tamat di kehidupan ini. Saya pasti harus memberikan penjelasan kepada Suo Feng. Saya ingin menendang Suo Ming keluar dari keluarga Su, sekretaris yang kumpulkan semua dokumen. Saya ingin menuntut Suo Ming. Ya. Lelang. Selamat Grup Shen menang proyek Jiao Barat. Dengan harga tinggi 100 miliar, kami berharap Grup Shen dapat membantu Yun Chen membawa kemakmuran yang lebih besar. Saya sangat senang bahwa di tengah persaingan semua orang, kita telah memenangkan proyek Jiao Barat. Saya juga harus berterima kasih kepada suami saya. Dialah yang memberi saya dukungan dan bantuan. Ayah, bukankah ayah bilang Shen Xiaosu adalah seorang mesum? Mengapa dia memperlakukan Suo Feng dengan sangat baik ketika ada banyak orang di luar? Dia pasti harus menjaga muka Suo Feng. Lebih jauh lagi saya merasa bahwa dia bersikap baik kepada Suo Feng pasti karena keluarga Suo kita. Maksudmu? Dia melakukan itu untuk bekerja sama dengan keluarga kita. Bagus sekali. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Shen. Nona Shen, bukankah Anda berjanji bahwa Anda akan menandatangani dengan saya hari ini kontrak pengembangan bersama untuk tanah Jiao Barat? Jadi sekarang bukankah seharusnya kita menandatanganinya? Kapan saya menjanjikanmu? Itu baru beberapa hari yang lalu. Mungkinkah kau lupa? Itu hanyalah taktik untuk mencegah grup Su dan saya menjadi dekat. Tuan Su, Anda tidak benar-benar mempercayainya kan? Sebagai kepala keluarga, Anda benar-benar terlalu naif. Beraninya kau menipuku. Kau terlalu jahat. Anak pembangkang selalu bermain curang di belakangku. Melihatmu, kau benar-benar pantas dipukuli. Hak apa yang kau miliki untuk memukulku? Keluarga Shen tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Selama aku bersekutu dengan grup Y, kita pasti bisa mengguncang seluruh perekonomian Yun Chen. Benarkah? Grup Y sudah memutuskan hubungan dengan grup Su. Feier, apakah kau gila? Kita akan segera bertunangan. Siapa yang mau menikahi seorang pembunuh? Suomin, aku akan balas karena kau dorongku jatuh. Suo Feng yang mendorongmu. Dia adalah pelaku sebenarnya. Benar, Suo Feng yang mendorongnya jatuh. Di mana buktinya? Kakak Xiao Feng, keluarga Ye bersedia membantumu mencari keadilan. Ini adalah tanda terima transaksi.
benar-benar menjijikan. Apakah Anda masih merasa bahwa aliansi dengan grup Yek dapat melawan keluarga Shen? Apakah kau mencoba menabur perselisihan di antara kami? Perundungan di penjara tidak dilakukan oleh saya. Saya harap Ketua Shen akan menyelidiki dengan adil. VR kita sudah saling mencinta bertahun-tahun. Perasaan, Anda bahkan bisa menyakiti saudara Anda sendiri. Apalagi saya. Diam. Ini adalah skandal keluarga. Bicaralah pelan-pelan. Kita bisa membahas ini di rumah. Pulang. Rumah apa? Bukankah rumah ini sudah dihancurkan oleh Anda sejak lama? Suomin, seseorang telah menuduhmu melakukan perampasan organ ilegal. Mohon bekerja sama dengan kami untuk penyelidikan. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak terduga. Penyitaan organ. Apakah kau salah? Pihak lawan telah memberikan bukti konkret. Bagaimana mungkin? Aku tidak melakukan itu. Siapa sebenarnya yang menuduhku? Siapa di antara kalian? Ini saya. Kakak, kau pasti sudah mendengarkan fitnah jahat dari Suo Feng kan? Aku tidak melakukannya. Semua bukti diselidiki oleh saya secara pribadi. Suoming, kamu tidak hanya mencuri ginjal Xiaofeng, tetapi kamu juga ingin mengambil nyawanya. Tidak, kakak itu bukan aku. Bagaimana mungkin kau tidak mempercayaiku? Tolong bisakah kau mencabut gugatan itu? Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu hanya dengan melakukan tes sumber ginjal. Tidak mungkin. Xiaoming, apa yang terjadi? Saya akan membantu Anda menangani ini. Xiao Yang, mereka menuduhku mencuri ginjal Suo Feng. Kau harus membantuku. Xiaoming, jangan khawatir. Saya mempercayai Anda. Zhou Xiaoyang, kau masih berhasil membuat orang sangat kesal. Anda yang menjebak Xiaoming. Saya perintahkan Anda segera mencabut gugatan itu. The Beraninya film was kau menyentuh suamiku translated sendiri. and narrated Nona Shen by saya. M Media. Aku tidak mau melihatnya lagi. Pengawal. Bawa dia pergi. Tidak. Xiaofeng. 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 Lepaskan saya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Xiaoming, jangan khawatir. Aku pasti akan memberikan semua yang kumiliki untuk memastikan keselamatanmu. Tuan Su, aku selalu sangat penasaran. Kenapa kau begitu baik pada putra angkatmu? Semuanya silakan lihat layar lebar. Karena Suoming sebenarnya adalah putra tidak sahnya. Saat itu, dia sendiri diam-diam membawamu pergi. Sama sekali bukan bahwa Anda diculik oleh pedagang manusia. Pantas saja dia selalu ingin mendorongku sampai mati. Jadi sejak lahir, dia sudah membenciku. Rekaman pengawasan ini, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Hal ini selama saya ingin menyelidiki. Itu sama sekali tidak sulit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini aku akan jatuh ke tanganmu dan Suo Feng. Saya minta maaf atas masalah ini. Ayo pergi, ayo pergi. Xiaofeng, saya tidak punya apa-apa lagi. Saya hanya punya Anda. Nyonya Su, mungkin kau sudah lupa. Aku memutuskan untuk membalas kebaikanmu terakhir kali. Sekarang kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Mari kita pergi. Saya telah membantu Anda menghubungi dokter-dokter top dunia. Mereka akan segera membantu mengatur operasi untuk Anda. Kaki Anda pasti bisa disembuhkan. Hidupku akhirnya kembali ke jalurnya yang benar. Lihat apa ini.
Bukankah ini yang kuberikan padamu saat itu? Mengapa kamu masih menyimpannya? Mulai hari ini, dan seterusnya saya akan melindungimu. Siapapun yang berani menyentuh pria saya, perlu pertimbangkan konsekuensinya. Apakah mereka bisa melewati saya atau tidak? Baiklah.